Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semoga segala yang kita lakukan saat ini berjalan dengan baik dan lancar serta diberkati oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita sering mendengar istilah ibadah etnik ya. Apalagi di bulan Agustus, banyak gereja-gereja Protestan menyelenggarakan ibadah etnik, terutama dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ibadah etnik kadang dilaksanakan juga pada hari raya gerejawi seperti Paskah, Pentakosta, bahkan Natal. Nah, biasanya Bapak Ibu, Saudara-saudari, dalam ibadah etnik kita mendengarkan lagu rohani daerah ya dinyanyikan di gereja. Kostum adat ya dari berbagai provinsi di Indonesia dipakai oleh jemaat. Belum lagi dekorasi gereja yang dibuat untuk merasakan suasana di kampung halaman, serta nilai-nilai budaya yang berhadapan dengan Injil, kemudian disampaikan sebagai pesan dalam khotbah. Nah, ibadah etnik Bapak Ibu merupakan satu contoh inkulturasi. Ya, apa sih inkulturasi itu? Nah, menurut Giancarlo Collet, seorang teolog Jerman, inkulturasi merupakan suatu proses yang berlangsung terus-menerus, di mana Injil diungkapkan di dalam situasi politik dan religius budaya sedemikian rupa hingga ia tidak hanya diwartakan melalui unsur-unsur situasi tersebut, tetapi menjadi suatu daya yang menjiwai dan mengolah budaya tersebut. Sekaligus budaya tersebut memperkaya budaya gereja universal. Jadi inkulturasi, nah dalam hal ini kita berbicara khusus ya, inkulturasi dimengerti dalam kehidupan gereja adalah perpaduan dua budaya ya yang menghasilkan suatu transformasi. Jadi maksudnya ada kreasi baru sebagai hasil interaksi antara tradisi gereja barat dan budaya lokal. Nah, di Indonesia sendiri pemberitaan Injil itu dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Belanda, Portugis, Jerman kepada berbagai macam suku bangsa. Nah, memang pada awalnya tidak mudah bagi pengabar Injil untuk memberitakan Injil di Indonesia. Mereka harus menguasai bahasa daerah dan budaya setempat. Sebagai contoh, di Sumatera Utara ya kita mengenal misionaris Nomensem, di mana pada awalnya dia tidak diterima oleh penduduk setempat karena penduduk takut akan bala. Seperti itu. Penduduk takut nanti akan ada hukuman ya atau ada sesuatu yang jelek yang menimpa mereka. Namun Nomensem tetap sabar menghadapi penduduk di Sumatera Utara. Dia belajar menguasai bahasa Batak untuk berbicara kepada mereka. Kemudian di Jawa pemberitaan Injil dilakukan dengan kesenian ya, dengan wayang kulit, dengan ngelmu atau berdebat, dan juga dengan jagongan ya atau seperti cerita-cerita melepas lelah seusai bekerja. Nah, di Kalimantan sendiri juga para misionaris menghadapi tantangan. Karena apa? Masyarakat setempat curiga dengan kekristenan yang mereka beritakan. Apalagi mereka adalah pendatang dari jauh. Ya, pendatang yang mempunyai ciri-ciri fisik sangat berbeda dengan masyarakat setempat. Sehingga para misionaris di Kalimantan belajar juga untuk menyampaikan Injil dengan bahasa Dayak. Pendeta Bernstein ya dan para misionaris lainnya berbicara bahasa Dayak yang juga melakukan pendekatan kepada para pemimpin suku Dayak. Lalu di Maluku, Bapak Ibu, kita mengenal Yosefka. Dia juga bersama istrinya mengajarkan bahasa Melayu kepada misionaris yang baru datang dari Eropa ke Ambon. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, pendekatan kultural ini sangat berhasil kecuali ritual ibadah. Para misionaris masih memakai liturgi gereja barat di Indonesia karena mereka khawatir ya dengan ritual-ritual yang dijalani atau yang dilakukan oleh masyarakat setempat, khawatir berhubungan dengan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Namun seiring berjalannya waktu, ada kesadaran dari gereja-gereja di Indonesia untuk melakukan
inkulturasi dalam liturgi, terutama pada tahun 1970-an dan 1980-an, sehingga ibadah dalam gereja itu menjadi sesuatu yang at home, bukan sesuatu yang asing bagi jemaatnya. Nah, macam-macam inkulturasi dalam kehidupan bergereja. Ada inkulturasi liturgi ya, terutama musik liturgi ya, terus arsitektur gereja. Dalam inkulturasi